yang menjadi PR setidaknya bagi Mahkamah Konstitusi, setidaknya untuk memperketatlah koalisi. Koalisi dibatasi lah, maksimal 6 partai politik atau 8 partai politik. Dan seharusnya juga dipertegas lagi. Kalau misalkan aturan ini tidak dipertegas, wah bisa-bisa di Pilpres 2029 atau di Pilpres-Pilpres yang akan datang, semuanya bisa diborong, semuanya masuk koalisi pemerintahan. Nah, ini juga membahayakan demokrasi di Indonesia. Nah, akhirnya pilkada berjalan satu putaran ya. Karena apa? Karena hasil real count pilkada Jakarta 2024 Ridwan Kamil dan Suswono hanya berjaya di 2 kecamatan. Jadi bukannya 2 putaran, melainkan RK dan Suswono menang di 2 kecamatan dari 44 kecamatan yang tersebar di DKI Jakarta. Menang di 2 kecamatan kok maunya 2 putaran? Ya, ngimpi ya kalau menurut saya ya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Wagiman, kirain 2 putaran ternyata 2 kecamatan. Ya memang kalau kita lihat dari hasil rekapitulasi Jakarta pada saat lalu, Pak Pramono Anung itu menang di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan. Jadi Ridwan Kamil dan Suswono itu hanya berjaya di 2 kecamatan. Nah, bayangkan menang di 2 kecamatan maunya 2 putaran. Ini sangat terlalu sekali lah. Nah, bahkan yang cukup unik lagi kalau kita lihat dari tweetan John Sitorus, ini diambil dari katadata.com. Nah, bahkan faktor kemenangan Pak Pramono Anung dan Rano Karno itu ternyata ada sentimen negatif dukungan Jokowi dan Prabowo ke RK Suswono. Ini menurut saya pemilih khususnya masyarakat DKI Jakarta sangat cerdas-cerdas sekali ya. Bahkan ketika pasangan Ridwan Kamil dan Suswono didukung Jokowi dan Pak Prabowo, bukannya elektabilitas naik, tetapi malah semakin turun. Ini sangat keren sekali. Nah, memang perlu sekali ya pendidikan politik ya, setidaknya mulai SMP, SMA, ya seharusnya pendidikan politik itu haruslah diterapkan. Sehingga apa? Ya sehingga di Pilpres 2024 dan Pilkada 2024 tidak terulang lagi di masa-masa mendatang. Karena kalau kita lihat dari sini, wah, Pilpres itu penuh dengan dinamika, penuh dengan drama-drama dan lain sebagainya. Mulai pelanggaran konstitusi, perubahan undang-undang, usia dan lain sebagainya. Itu menurut saya sangat wow sekali dan seharusnya masyarakat itu cerdas lah. Nah, bahkan yang cukup unik lagi pengaruh pernyataan dukungan Anies Baswedan dan juga Ahok. Jadi dukungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu tidak terlalu ngefek setidaknya di Pilgub Jakarta, dan ternyata pengaruh dukungan Anies Baswedan dan Ahok itu sangat berperan penting bagi pemenangan Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Dukungan pemilih muda dan Jackmania, popularitas dan kesukaan terhadap sosok Rano Dul, loyalitas pemilih Pramono Rano tinggi, suara parpol Kim Plus pecah. Memang suara parpol Kim Plus pecah karena pada saat lalu itu ada setidaknya 8 kader dari partai Kim Plus itu bahkan mendukung Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Nah, yang cukup mengejutkan lagi kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, remol.co.id, golput di Jakarta sangat tinggi gara-gara Mulyono borong parpol. Ya, kemungkinan ini ya yang menjadi PR setidaknya bagi Mahkamah Konstitusi, setidaknya untuk memperketatlah koalisi. Koalisi dibatasi maksimal 6 partai politik atau 8 partai politik. Dan seharusnya juga dipertegas lagi. Kalau misalkan aturan ini tidak dipertegas, wah bisa-bisa di Pilpres 2029 atau di Pilpres-Pilpres yang akan datang, semuanya bisa diborong, semuanya masuk koalisi pemerintahan. Nah, ini juga membahayakan demokrasi di Indonesia. Dan seharusnya Mahkamah Konstitusi itu membuat peraturan yang jelas, setidaknya
untuk membatasi lah koalisi-koalisi partai politik sehingga tidak ada borong-memborong koalisi. Nah, bisa Anda bayangkan ya kalau semuanya koalisi masuk ke dalam pemerintahan, semua partai-partai politik masuk ke dalam pemerintahan, itu juga bisa membahayakan demokrasi ke depannya. Dan Anda bisa membayangkan kalau semua partai politik masuk ke dalam koalisi tertentu, wah ini juga bisa dipertanyakan ya nasib demokrasi ke depannya. Bisa-bisa di 2045 bukan Indonesia emas yang didapat. Memang kita kembalikan lagi ke masyarakat dan semoga saja MK setidaknya bisa membuat peraturan ya, setidaknya untuk membatasi koalisi partai politik ya. Tim pemenangan Cagup dan Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menyalahkan KPU DKI Jakarta buntut rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 yang lalu. Tudingan tersebut ditanggapi beragam warganet melalui cuitan akun X. Salah satu pegiat media sosial Eko Widodo yang justru menyalahkan Presiden RI Joko Widodo atau Mulyono terkait tingginya golput di Jakarta. Woi, Ridwan Kamil ngaca, yang bikin angka golput tinggi karena geng Mulyono borong 12 partai buat jegal Anies. Kok malah salahkan KPU, tulis Eko Widodo. Bisa jadi kalau misalkan ada Anies Baswedan di situ, ada Ahok, kemungkinan tingkat partisipasi masyarakat DKI Jakarta akan sangat tinggi karena kalau kita lihat dari elektabilitas Anies Baswedan misalnya itu di angka 30% dan Basuki Cahayapurnama itu di angka 20%. Menurut saya sudah bisa dipastikan lah kalau Anies Baswedan dan Ahok masuk tidaknya pada konsultasi Pilkada Jakarta pasti juga akan membuat masyarakat tertarik untuk memilih setidaknya pada Pilkada yang lalu tanggal 27 November. Ridwan Kamil Suswono mendapatkan dari Koalisi Indonesia Maju Plus dan Kim Plus. Koalisi tersebut adalah gabungan Partai Kim, pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dengan tambahan sejumlah partai lain. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia, dan lain sebagainya. Memang sangat mengejutkan sekali ya kalau semuanya berbondong-bondong misalkan masuk dalam koalisi pemerintahan. Nah, saat ini juga sudah terjadi karena hanya PDIP satu-satunya partai politik yang belum menentukan sikap mau masuk ke dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Nah, bayangkan kalau PDIP tiba-tiba masuk ke dalam pemerintahan, sudah fix lah. Artinya di pemerintahan Pak Prabowo Gibran periode 2024 hingga 2029 tidak ada partai yang berada di oposisi. Ini juga sangat ironi sekali di mana Indonesia itu negara demokrasi terbesar di dunia tetapi tidak ada partai oposisi. Ya, sangat mengerikan ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Ridwan Kamil yang berjaya yang hanya di 2 kecamatan tetapi minta 2 putaran. Nah, dari Antonius, bagi RK dah cukup buat ngompori 2 putaran. Suruh pulang ke daerah masing-masing daripada bikin rusuh Jakarta mulu. Dari Herianto, kalau tetap ngotot ingin 2 putaran berarti bukan Rido tapi ragus. Dari Rondang, Mbah Mulyono mewek rakyat Jakarta muak sama cawe-cawe dinasti. Muntah-muntah lagi. Walah cuman 2 kirain 20. Hahaha, percuma di endorse oleh presiden beserta mantan-mantan. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat lucu sekali ya ketika menang di 2 kecamatan tapi mintanya 2 putaran. Nah, bahkan kalau kita lihat di pemberitaan di sini dari Liputan 6, Ridwan Kamil Suswono kumpulkan partai pengusung bahas persiapan putaran kedua Pilkada Jakarta. Ini sangat lucu sekali ya, memenang di 2 kecamatan tapi mintanya 2 putaran. Dan bahkan dari pemberitaan ini sudah mengumpulkan partai-partai pengusung dan membahas persiapan putaran kedua. Ini sangat lucu sekali ya. Seluruh perwakilan partai politik parpol di Koalisi Indonesia Maju Kim yang mengusung pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono membahas persiapan menuju putaran kedua Pilkada Jakarta. Pertemuan berlangsung di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin malam 2 Desember. Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya juga membahas mengenai jalannya rekapitulasi suara manual berjenjang di setiap level. Dia memastikan seluruh jejaring yang mendukung Ridwan Kamil Suswono bakal mengawal setiap suara yang tengah direkap tersebut. Riza mengatakan segala sumber daya akan dikerahkan. Kita sambut bersama putaran kedua pilkada ini. Padahal kalau kita lihat dari hasil rekapitulasi sudah menang Pak Pramono Anung dan Rano Karno ya. Menurut saya semakin halus saja ya. Ya, tapi kita kembalikan lagi lah ke masyarakat menilainya seperti apa ya.